Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Prasetyo. Saya merupakan mahasiswa D4 Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya mau membahas beberapa metode budidaya sapi di Indonesia, khususnya dengan metode breeding atau pembibitan. Mari kita mulai. Yang pertama, saya mengajak teman-teman untuk mengingat kembali materi mungkin di sekolah dasar, mengenal kembali fisiologi sapi dan keunikannya. Yang pertama, sapi merupakan mamalia berkaki 4. Yang kedua, sapi merupakan hewan herbivora. Hewan herbivora adalah hewan yang memakan tumbuhan. Yang selanjutnya, sapi merupakan hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah hewan yang mengunyah kembali makanannya atau disebut dengan mamah biak. Untuk selanjutnya, sapi memiliki keunikan pada sistem pencernaannya karena berbeda dengan manusia yang hanya memiliki satu lambung, karena sapi memiliki 4 lambung. Yang pertama adalah rumen, yang kedua adalah retikulum, yang ketiga omasum, dan yang terakhir adalah abomasum. Dalam sistem pencernaan sapi ternyata dibantu oleh bakteri. Menurut analogi yang sering saya dengar, bahwa ketika kita memberi pakan sapi, artinya kita memberi makan bakteri. Seperti itu, teman-teman. Terus selanjutnya adalah jenis-jenis sapi berdasarkan kemanfaatannya. Yang pertama adalah sapi potong atau sapi pedaging. Sapi potong atau sapi pedaging adalah sapi yang dimanfaatkan manusia untuk dikonsumsi dagingnya. Yang kedua adalah sapi pekerja. Sapi pekerja merupakan sapi yang dimanfaatkan tenaganya oleh manusia untuk membantu dalam pekerjaannya, seperti membajak sawah, menarik gerobak, ataupun sebagai sapi tunggangan. Seperti itu. Yang terakhir adalah sapi perah atau sapi penghasil susu. Sapi perah atau sapi penghasil susu adalah sapi yang dipelihara dengan secara khusus untuk menghasilkan susu dalam jumlah yang besar. Untuk selanjutnya, beberapa metode budidaya sapi yang umum di Indonesia. Yang pertama adalah metode breeding atau pembibitan. Metode breeding atau pembibitan adalah metode berternak sapi untuk menghasilkan anak-anak sapi dengan kualitas yang lebih baik dari induknya. Yang kedua adalah fattening atau penggemukan. Metode ini berkonsentrasi untuk meningkatkan berat sapi setiap harinya dan menghasilkan daging yang terbaik untuk konsumsi. Yang terakhir adalah sapi perah atau sapi penghasil susu yang merupakan budidaya dengan secara khusus untuk menghasilkan susu dalam jumlah yang besar. Untuk selanjutnya adalah inti dari bahasan kali ini, metode budidaya sapi dengan sistem breeding. Sebelum kita memulai breeding, alangkah baiknya kita mempersiapkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah menyiapkan tempat atau kandang. Secara umum, dengan metode breeding atau pembibitan haruslah memiliki tempat yang luas atau kandang yang berukuran luas, sehingga nantinya dalam sapi tersebut masa bunting ataupun melahirkan ataupun tumbuh kembang anak sapi tersebut dapat maksimal. Seperti itu. Selanjutnya adalah pastikan ketersediaan pakan dan minum sapi yang mencukupi. Untuk kebutuhan pakan harian sapi pada umumnya adalah 10% dari berat badan. Apabila berat badan sapi teman-teman sekalian misalnya 200 kilo, berarti untuk kebutuhan pakan harian adalah 20 kg. Selanjutnya adalah kebutuhan minum. Untuk kebutuhan minum sendiri, secara teori sapi memerlukan ketersediaan minum secara ad libitum atau tidak dibatasi. Artinya setiap harinya sapi harus disediakan air minum tanpa batas atau harus selalu tersedia. Untuk selanjutnya adalah pemilihan jenis induk sapi yang akan dipelihara. Untuk pemilihan jenis induk ini
sangat penting karena terkait dengan efisiensi dalam pemeliharaan. Pada umumnya yang populer di Indonesia adalah jenis sapi dari Eropa seperti Limousin, Simmental, dan sebagainya yang dinilai lebih efektif dan lebih baik dalam menghasilkan daging serta lebih efektif dalam proses pemeliharaan. Seperti itu teman-teman. Yang selanjutnya adalah kunci utama budidaya sapi dengan sistem breeding atau pembibitan. Yang pertama adalah pemilihan calon induk sapi yang bagus. Untuk pemilihan calon induk sapi yang bagus, biasanya kami menggunakan penilaian melalui 4 titik. Yang pertama adalah tulangan atasnya itu lebar, yang kedua tulang belakangnya juga lebar, yang ketiga adalah alat kelaminnya yang besar dan menggelambir, yang terakhir adalah ambing susu yang besar dan menggantung seperti itu. Karena untuk sapi dengan pertulangan atas yang lebar otomatis memiliki frame yang lebih besar, sehingga nanti diharapkan menghasilkan anak sapi dengan postur yang besar. Yang kedua, pertulangan belakang yang lebar itu diharapkan nanti akan memudahkan sapi dalam proses melahirkan. Yang ketiga adalah alat kelamin sapi yang besar dan menggelambir, itu juga akan memudahkan dalam proses sapi melahirkan apabila nantinya menghasilkan anakan dengan berat lahir yang besar, itu otomatis akan sangat mengurangi resiko terjadinya masalah seperti prolaps dan sebagainya. Untuk yang terakhir, pemilihan ambing susu yang besar dan menggantung, maka diharapkan dengan pemilihan ambing susu yang besar dan menggantung akan menghasilkan susu yang deras. Karena apabila sapi teman-teman sekalian memiliki ciri-ciri sapi yang bagus, artinya lahir dengan sapi super seperti itu, tetapi apabila tidak ditunjang dengan air susu dari induk yang deras, maka akan kurang maksimal juga dalam pertumbuhannya. Oke, selanjutnya adalah masalah kesehatan yang umum terjadi pada sapi. Yang pertama adalah cacingan atau infeksi cacing pada sapi. Untuk ciri-cirinya, pada umumnya sapi yang terinfeksi cacing akan terlihat kurang aktif, matanya sayu, kemudian pucat seperti itu teman-teman. Pencegahannya, sebaiknya sapi diberikan obat cacing berspektrum luas itu secara rutin 4 bulan atau 6 bulan sekali. Selanjutnya adalah hipokalsemia atau biasa disebut sindrom sapi ambruk. Hipokalsemia sendiri merupakan penyakit akibat kekurangan kalsium atau sapi yang kurang baik dalam penyerapan kalsium. Untuk ciri-cirinya sendiri, biasanya sapi sering pincang tanpa sebab ataupun tiba-tiba roboh seperti itu. Untuk pencegahannya sendiri, yang pasti pemberian nutrisi yang variatif, kemudian untuk suplementasi bisa diberikan mineral seperti itu, karena untuk menggantikan vitamin ataupun nutrisi yang tidak ada pada hijauan. Untuk selanjutnya adalah sapi kembung. Untuk sapi kembung sendiri disertai dengan roboh ataupun demam. Untuk pencegahannya selalu menjaga kebersihan kandang dan pastikan berikan sapi dengan pakan yang baik dan berkualitas. Selanjutnya adalah BF atau demam pada sapi. Biasanya BF terjadi selama 3 hari. Untuk ciri-cirinya sendiri, BF biasanya terlihat dari sapi yang tidak nafsu makan, tidak mau minum. Untuk pencegahannya sendiri, kita harus lebih memperhatikan kebersihan kandang, kemudian pemberian nutrisi yang baik sehingga dapat meningkatkan daya tahan tubuh sapi tersebut. Untuk yang terakhir adalah masalah yang sering dialami pada saat breeding, yaitu kawin berulang pada sapi. Kawin berulang ini dapat terjadi
karena umumnya ada dua alasan. Yang pertama adalah kurangnya nutrisi, yang kedua adalah masalah pada sistem reproduksi sapi tersebut. Untuk memastikan masalah tersebut, kita bisa evaluasi nutrisi, kemudian pengecekan oleh tantri ataupun tenaga kesehatan hewan, seperti itu teman-teman. Untuk selanjutnya, kenapa saya memilih budidaya sapi, kemudian kenapa saya memilih metode breeding atau pembibitan. Untuk budidaya sapi sendiri, saya memilih budidaya sapi karena harga jual sapi relatif stabil. Apalagi untuk saat ini katanya pemerintah sedang menggalakkan stop impor daging sapi, seperti itu teman-teman. Yang kedua, sapi memiliki tingkat adaptasi yang baik. Artinya dengan adaptasi yang baik akan memudahkan kita dalam perawatan, dan sapi relatif tahan terhadap berbagai macam penyakit. Untuk selanjutnya adalah ketersediaan pakan yang memadai. Untuk di daerah saya sendiri di Kulon Progo memiliki ketersediaan pakan yang baik. Banyak sekali limbah-limbah pertanian yang dapat kita gunakan untuk sebagai pakan alternatif dengan harga yang murah, seperti jerami, tebon ataupun tebu, seperti itu teman-teman. Kenapa saya lebih memilih metode breeding daripada metode yang lain? Karena yang pertama, dengan metode breeding menurut saya lebih hemat dalam biaya pakan, karena kita tahu bahwa dengan metode breeding ini tidak harus membutuhkan pakan yang intensif seperti metode-metode lainnya. Untuk alasan kedua adalah dengan metode breeding dapat menjadi pekerjaan sampingan, karena untuk metode breeding sendiri perawatannya sangat simpel dan mudah sekali teman-teman. Jadi tidak ada salahnya apabila teman-teman sekalian ingin memulai budidaya sapi, karena budidaya sapi dapat sebagai pekerjaan sampingan. Selain pakan yang banyak tersedia, sapi juga memiliki tingkat adaptasi yang baik sehingga memudahkan dalam perawatannya, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila teman-teman memiliki saran ataupun masukan, karena saya sendiri masih harus banyak belajar, tentunya teman-teman dapat sampaikan melalui kolom komentar, seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.